Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat saja ya. Amin. Poros sejarah kali ini akan mempersembahkan untuk Anda fakta, pedang, tertajam di dunia. Bukan hoaks, tapi kenyataan. Simak selengkapnya, dan sediakan bantal dulu untuk tiduran. Mendengar kata pedang, mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan pedang agung Excalibur of Arthur, atau katana dari Jepang. Keduanya terkenal sebagai pedang yang superior, kuat, dan paling tajam di dunia. Namun, menurut studi yang dipelopori oleh Peter Paufler dan rekannya dari Universitas Jerman, mereka menyimpulkan bahwa bukan kedua pedang tersebut yang terkuat. Dilansir dari Steamit.com, berdasarkan ilmu metalurgi yang diteliti secara mendalam, mereka menyimpulkan bahwa pedang paling kuat dengan ketajaman yang menakjubkan adalah pedang Damaskus. Damaskus merupakan salah satu kota yang menjadi saksi sejarah perjuangan kaum muslimin dalam menghadapi tentara salibis dalam Perang Salib. Kota ini mewariskan suatu pedang yang hingga kini terkenal sebagai pedang paling tajam di dunia. Ketajamannya melebihi katana atau samurai dari Jepang. Pemilik pedang Damaskus ini adalah Salahuddin Alayubi, yang sangat terkenal dan melegenda. Salahuddin Alayubi sendiri adalah pemimpin pasukan Muslim dalam melawan serangan gencar dari tentara Kristen Richard de Lionheart selama Perang Salib ketiga. Sir Walter Scott, seorang sejarawan kenamaan asal Skotlandia abad ke-19 menuliskan, pada suatu ketika, Richard de Lionheart dari Inggris dan Sultan Salahuddin bertemu untuk mengakhiri Perang Salib ketiga. Kedua tokoh tersebut mendemonstrasikan senjata mereka masing-masing. Richard menghunuskan pedang terbaiknya, dan Salahuddin memamerkan sebuah pedang dari baja Damaskus. Bentuk pedang Damaskus Scott ini melengkung dan berkilauan, warnanya biru kusam, ditandai dengan 10 juta garis berkelok-kelok. Pedang ini adalah senjata yang paling menakutkan. Pedang Damaskus terbuat dari baja Woods, dan tak hanya pedang, helm dan baju besi perang Salahuddin juga terbuat dari bahan tersebut. Kedahsyatan pedang Damaskus. Raja-raja Eropa yang berseteru mulai bersatu untuk berjuang bersama merebut Yerusalem dari kekuasaan Salahuddin Alayubi. Setelah kegagalan Perang Salib kedua, kemudian di bawah pimpinan Raja Inggris, Richard de Lionheart, meletuslah Perang Salib ketiga, pada tahun 1189 sampai tahun 1192. Salahuddin dan Richard, dua panglima terbesar sepanjang sejarah Perang Salib pun, akhirnya beradu kepiawaian, bertempur di medan perang, memperebutkan Yerusalem. Ketika berperang melawan tentara salib, para prajurit Muslim bahkan mampu memotong pedang, dan merobek baju besi lawan, dengan mudah berkat pedang Damaskus. Pertempuran ini, akhirnya menghasilkan perjanjian Yafo, pada tanggal 2 September tahun 1192. Kemenangan diperoleh kaum Muslim, dengan Yerusalem tetap berada di bawah kendali kaum Muslim. Pedang Damaskus kemudian sangat dikagumi oleh kerajaan Barat. Bahkan orang-orang Eropa bersedia membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkan pedang asli Damaskus. Tidak hanya ketajamannya yang tak tertandingi, pedang ini juga memiliki keajaiban dalam hal fleksibilitas. Ia lentur, sangat ringan dan sangat kuat pada saat yang bersamaan. Dalam sebuah cerita, saking tajamnya, pedang Damaskus yang diam, tanpa digerakkan bisa merobek sutra yang dijatuhkan dari udara. Tak hanya itu, batu pun dapat dibelah menjadi dua, tanpa membuat pedang tumpul. Pedang Damaskus asli juga memiliki pola aliran air terukir di seluruh permukaan bajanya. Pola ini terbentuk bukan hasil dari teknik tertentu, tetapi itu terjadi secara alami. Para penggemar pedang era modern sekarang bersaing mencoba menduplikasi pedang Damaskus. Namun, kenyataannya tidak pernah sama dengan pedang Damaskus asli, peninggalan Salahuddin Alayubi dan prajuritnya. Itulah cerita singkat pedang tertajam di dunia.